Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat iman, tidak terasa kita sudah beranjak di bulan Syawal. Dan alhamdulillah kita pada sore ini akan berbincang kembali bersama Ustadz kita, Ustadz Fahlevi. Selamat sore Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ustadz, alhamdulillah nih kita nih udah berada di bulan Syawal, dan di bulan Syawal ini seringkali kita bertemu di fenomena masjid mulai kosong, Ustadz. Terus yang tadarus, yang tadinya maraton ingin hatam, sekarang mushafnya kelihatannya mulai berdebu lagi, Ustaz. Ini bagaimana Ustaz nih melihat fenomena ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Nah, melihat fenomena seperti itu, jelas kita sedih ya. Kita sedih melihat orang-orang hanya bersemangat di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan mereka kembali jauh dari masjid, kembali jauh dari membaca Al-Quran. Tentu ini sedih ya bagi kita. Kita sedih, dan bukan seperti itu. Seharusnya baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, kita harus tetap istiqomah di dalam sholat dan membaca Al-Quran. Ustadz, nah bagaimana sih Ustadz? Sepertinya kayaknya kita itu ketika masuk bulan Syawal itu iman kita itu baterainya kayak yang lemah gitu Ustadz, kayak yang lowbat, kayak yang iman itu kayak yang habis kontrak sebulan aja gitu. Bagaimana tuh Ustaz untuk menjaga keistiqomahan untuk kita selalu beramal, Ustaz? Iya. Dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi tujuan besar puasa Ramadan itu adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu takwa. Nah, ketika kita tahu tujuan besar puasa Ramadan itu meraih ketakwaan, maka sebenarnya kita lihat setelah Ramadan ini bagaimana? Apakah ketakwaan kita masih tetap di atas keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau berkurang? Nah, maka seseorang yang berhasil di bulan Ramadan akan terlihat apa di bulan Syawal dan juga bulan-bulan yang lain. Akan terlihat keberhasilan seseorang di bulan Ramadan akan terlihat di bulan setelah Ramadan. Ya, itu akan terlihat 11 bulan setelah Ramadan itu dia akan menjaga ketakwaannya, menjaga keistiqomahannya, karena dia tahu tujuan di bulan Ramadan 1 bulan penuh itu adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang tahu tujuan besar puasa Ramadan itu meraih takwa Allah, dia akan fokus pada tujuan tersebut. Jadi dia akan istiqomah, dia akan konsisten di dalam ketakwaan, di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dia akan konsisten. Ya, sebagaimana para Rasulullah dan para sahabat, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diterima amalan-amalan mereka di bulan Ramadan. Ya. Kemudian apa? Mereka berdoa kepada Allah agar mereka bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun berikutnya, dan mereka menjaga amalan-amalan solehnya. Mereka menjaga ketakwaannya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya. Bukan
Subhanallah Ustaz. Jadi sebetulnya ini pribadi kita itu sudah bisa melihat ya, apakah Ramadan kita kemarin itu diterima atau tidak ya. Berarti dilihat dari bagaimana sih di bulan Syawal ini ibadahnya meningkat atau justru malah terjun payung gitu. Iya. Seperti yang saya bilang tadi, jadi lobet lagi gitu dalam beribadah itu. Nah Ustaz, kiranya adakah tips untuk kita seorang karyawan yang sibuk bekerja atau untuk anak-anak sekolah Ustaz, untuk supaya menjaga keistiqomahan kita itu di bulan Syawal Ustaz? Iya. Nah, tips untuk menjaga keistiqomahan di bulan Syawal dan juga bulan-bulan berikutnya adalah yang pertama, kita fokus pada tujuan besar Ramadan, saum Ramadan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kedua, tips kedua adalah kita mempelajari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita menghadiri majelis ilmu. Karena apa? Pendorong kita bisa beramal saleh itu adalah ilmu. Di mana ilmu ini adalah yang mendorong kita untuk bisa beramal saleh. Yang bisa menguatkan iman kita itu adalah ilmu. Yang bisa mengokohkan hati kita di atas kebenaran itu ilmu. Yang bisa mengkokohkan hati kita, amalan kita di atas amalan saleh itu ilmu. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kalau kita sudah menjadikan ilmu sebagai hal yang kita konsisten dalam mempelajarinya, insya Allah kita akan merasakan manisnya iman. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ya, ada 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seorang hamba, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahum. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Maksudnya apa? Ketika dia seseorang hamba mencintai Allah dan Rasulnya, tentunya dengan ilmu, maka dia akan menyerahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mentaati, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah dari hatinya. Karena atas dasar kecintaan, atas dasar keimanan, atas dasar ilmu yang dalam dia miliki, dan itu yang akan menimbulkan dia konsisten. Meskipun apapun pekerjaannya, apapun profesinya, apapun kegiatannya, kalau dia sudah memiliki iman dan Islam yang kokoh, keimanan dan keislaman yang kokoh, yang dia sesuai dengan makna Islam. Apa itu Islam? Disebutkan oleh para ulama, Islam itu istislamu lillah bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu adalah istislamu lillah bitauhid. Kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan kita tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan kita berlepas diri dari kesyirikan, menyekutukan Allah dan pelaku kesyirikan. Itu Islam. Ketika keimanan dan keislaman seseorang itu sudah kokoh, dia sudah paham makna iman, sudah mengerti makna iman dan Islam, insya Allah dia akan istiqomah apapun yang terjadi. Subhanallah, alhamdulillah Ustaz. Semoga di pembicaraan singkat kita ini membawa dampak yang luar biasa kepada rekan-rekan sahabat iman. Alhamdulillah, sahabat iman, sudah kita ketahui tadi betapa pentingnya ilmu. Untuk itu mari kita jangan berhenti untuk menuntut ilmu, terutama ilmu tauhid ya. Alhamdulillah Ustaz, kita cukupkan demikian Ustaz podcast kali ini, dan
Saya tutup dengan doa kafaratul masjid. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.